pagi, saat kita beribadah, mari segera kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pada pasalnya yang keempat. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Baik, kita akan baca firman Tuhan ini bersama. Hosea 4 ayat yang ke-6, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, Nabi Hosea berbicara di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah bangsa Israel, karena dia mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengajaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Baik, untuk ayat yang ke-6 bagian pertama kita melihat di sana bagian ini. Ada dua hal yang ditekankan oleh Hosea. Dikatakan bahwa umatku binasa. Umatku binasa. Jadi kenapa umat Tuhan binasa? Padahal di sana besar, ditulis dikatakan di sana umatku. Artinya umat Tuhan. Kok kenapa sebagai umatnya Tuhan itu binasa? Padahal dikatakan umatku. Berarti yang menjadi umat Tuhan adalah milik Tuhan. Itu dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Tapi dikatakan di situ umatku binasa. Kenapa? Yang pertama di sana dikatakan tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana tidak mengenal Allah sedangkan mereka menjadi umatnya Allah? Menjadi pengikutnya Allah. Allah memilih mereka menjadi umatnya. Jadi dari bagian ini kita boleh melihat bahwa tidak sepakat menjadi umat menjadi miliknya Allah, tapi tidak mau mengenal Allah, maka akibatnya adalah binasa. Nah, jadi bangsa Israel ini sebagai umatnya Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu dikatakan seharusnya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemagaran penyertaan Tuhan. Tentu saya katakan sebagai umat Tuhan itu umat yang diselamatkan. Seperti mana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Kita melihat begitu banyaknya tantangan yang mereka hadapi sejak mereka merencanakan untuk keluar di bawah pimpinan Musa. Firaun dengan berbagai dolak-dalik, berbagai cara untuk menghalangi bangsa Israel keluar. Tapi kita melihat pada akhir, itu pada tulah yang ke-10 Israel keluar. Setelah mereka keluar, bangsa Mesir tidak membiarkan. Mereka mengejar lagi, Firaun mengejar dengan tentaranya. Tapi kita melihat di sana, di saat mereka tidak ada jalan, Tuhan buka jalan, mereka menyeberang laut Teberau itu, laut Kulzum, sampai ke seberang, dan orang-orang Mesir yang mengejar mereka habis binasa, tenggelam di dalam lautan itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan membawa umatnya, menarik umatnya, menyelamatkan saat tidak ada jalan. Tuhan buka jalan, dan sepanjang perjalanan mereka berlegar di padang gurun, Tuhan pelihara mereka. Jadi dari sini kita melihat bahwa dahsyatnya Tuhan membawa umatnya. Tetapi melalui Nabi Hosea, setelah bangsa ini menetap di tanah perjanjian, di tanah yang diberikan Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Hosea berkata, umatku binasa. Kenapa? Yang pertama, tidak mengenal Allah. Allah mengakui mereka adalah umat Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk menyelamatkan, membawa mereka keluar, karena ada perjanjian Allah dengan Abraham, dan janji itu turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, dan kepada 12 suku bangsa Israel.
Tetapi pada zaman Hosea berkata, umatku binasa sebab tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Mereka binasa karena tidak mengenal Allah. Memang di hadapan Tuhan mereka adalah umat pilihan Tuhan karena janji Tuhan kepada Abraham. Tapi akibatnya sebentar kita akan lihat bagaimana mereka dibinasakan. Ya. Kenapa mereka binasa? Sebab mereka tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, mereka tidak akan menduakan Tuhan, tidak akan menyembah kepada berhala. Satu sisi mereka datang menyembah Allah, kemudian mereka kembali menyembah kepada berhala mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, maka mereka akan menyembah Allah dengan segenap hati mereka. Mereka akan bisa membedakan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain adalah Allah yang mati, Allah yang bukan sebenarnya Allah. Dan bangsa Israel, umat pilihan Allah, menyembah kepada Allah yang hidup. Ya, kalau mereka melihat kembali perjalanan mereka, kesaksian daripada nenek moyang mereka, mereka merenungkan dahsyatnya Allah yang membawa mereka keluar. Sehingga tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu, Allah tidak berjanji setakat berjanji, tapi Allah genapi dan mereka duduki tanah perjanjian itu. Itu buktinya bahwa Allah itu luar biasa. Firman Tuhan kalau kita baca, dikatakan di sana begitu hebatnya orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Ya, 10 pengintai berkata mereka adalah orang-orang enak, orang-orang raksasa yang memakan orang. Tapi kita melihat di sana, ya, mereka dapat menguasai tanah Kanaan. Mereka kalahkan musuh-musuh mereka. Kenapa? Sebab Allah menyertai mereka. Itulah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kemudian firman datang kepada Nabi Hosea setelah mereka duduki tanah itu. Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya katakan, kalau mereka mengenal Allah, mereka tidak akan menyembah Allah yang lain. Mereka tidak datang kepada penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Allah berkata, Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, saya katakan, kalau mereka benar-benar mengenal Allah, miliki penyembahan yang benar, miliki hubungan yang baik dengan Allah, mereka sudah bisa membedakan bahwa sesungguhnya ibadah mereka adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang mengandung berkat, ibadah yang dimana hadir Allah di tengah-tengah mereka. Tidak perlu lagi mereka menyembah kepada Allah yang lain. Maka firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah sebenarnya. Padahal Allah itu yang sudah menuntun mereka keluar. Allah gendong mereka, kata firman Tuhan. Yang kedua, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, yang kedua, mereka binasa karena Tuhan berkata, engkau menolak pengenalan itu. Pengenalan apa? Mengenal pribadi Allah lebih dalam. Mengenal Allah yang sesungguhnya. Mereka menolak. Mereka memberontak. Mereka melawan. Sehingga Tuhan berkata, mereka binasa karena mereka menolak pengenalan terhadap Allah, yaitu melakukan ibadah, mempersembahkan segala korban-korban itu. Mereka tidak mau mengenal Allah lebih dalam. Di bagian B, ayat yang ke-6 B, Tuhan berkata, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Jadi yang pertama-tama ditolak Tuhan adalah imam. Kenapa imam? Imam inilah yang menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan kebaktian. Nah, tentu kalau imam itu dekat kepada Tuhan, melakukan, maka tentu ada pengajaran yang disampaikan kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu mengenal Allah. Tapi karena imam ini sendiri menolak pengenalan itu dan tidak mengenal Allah lebih jauh, maka Tuhan berkata, aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, nah jadi yang pertama ditolak adalah imam, karena para imam ini di tengah-tengah umat Tuhan bertanggung jawab memperkenalkan Allah, membawa umat Tuhan lebih dekat mengenal pribadi Allah, ya, supaya mereka tidak menolak kebenaran, tidak menolak pengenalan itu. Kita melihat contoh, yaitu
pada zaman Samuel dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli, kita melihat di situ tidak ada firman selama itu sampai Samuel datang. Ya, Samuel yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba Tuhan berkata, Samuel, Tuhan memanggil dia. Imam Eli sendiri pada pertama kali, kedua kali tidak tahu. Tapi setelah ketiga kali pahamlah dia bahwa itu adalah Tuhan yang sedang berbicara. Maka dia mengarahkan kepada Samuel, kalau dia memanggil lagi engkau jawablah ini. Dan benar, Tuhan beritahu firman-Nya kepada Samuel. Samuel yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa. Firman itu tidak disampaikan kepada Imam Eli mengenai keluarganya. Kenapa? Sebab Imam Eli bersama anak-anaknya tidak membawa bangsa Israel mengenal Allah. Bahkan anak-anaknya sendiri melakukan kesalahan-kesalahan. Apa yang terjadi ketika mereka maju berperang? Anak-anak Imam Eli tewas di sana dan tabut Allah dirampas. Nah, jadi kita melihat di sini, maka Tuhan berkata, aku menolak engkau menjadi imamku. Yang kedua, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang kedua, Tuhan melupakan anak-anaknya. Tadi imam ditolak, maka Tuhan juga menolak para imam ini. Yang kedua di sini dikatakan karena anak-anaknya melupakan pengajaran Allah, melupakan. Lalu mereka datang kepada penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan melupakan anak-anakmu. Baik, mari kita akan lihat pagi ini, ya, bahwa ketika umat Tuhan tidak mengenal Allah, menolak pengenalan itu akan binasa. Akibatnya Tuhan menolak imam, Tuhan juga melupakan anak-anaknya. Ya, ketika tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak berusaha untuk mengenal Allah lebih dalam. Nah, mari kita akan lihat akibat bangsa ini menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan fasilitas yang Tuhan sediakan. Padahal itu Tuhan sendiri yang menyediakan. Bahkan pertolongan itu Tuhan sediakan. Tujuannya supaya mereka menyembah kepada Allah. Tetapi fasilitas yang Tuhan berikan itu mereka salah gunakan. Nah, itu buktinya bahwa mereka tidak mengenal Allah yang memimpin mereka. Mereka menolak pengenalan itu. Nah, itu sebabnya maka Tuhan berkata, aku juga akan melupakan engkau, ya, melupakan anak-anakmu, bahkan menolak para imam. Tuhan tidak berkenan. Nah, yang pertama kita lihat, ya, di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-32. Kitab Keluaran pada pasal yang ke-32. Kitab Keluaran pada pasal yang ke-32 pada ayatnya yang ke-4 mulai. Keluaran pada pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-4. Ya. Mari kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat
mulai dari ayat 1 dikatakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dan di ayat yang keempat, kata firman Tuhan, "Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Nah, kalau kita lihat ya di ayat 4 ini, setelah lembu itu, jadi yang pertama kita lihat di sini mereka membuat lembu emas. Yang pertama membuat lembu emas. Kalau kita lihat di ayat 4 dikatakan di situ setelah lembu ini terbentuk dari emas yang ditanggalkan dari telinga istri mereka dan anak-anak mereka, lalu emas ini dibentuk menjadi patung lembu emas. Ya, dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu." Nah, padahal itu lembu yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Mereka bentuk lembu itu dari emas, lalu kemudian mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dari ayat ini kita boleh melihat, ya, sesuai dengan Hosea berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Mereka samakan bentuk lembu yang daripada emas itu, yang punya kaki, punya mata, telinga, tapi tidak berfungsi. Mereka samakan bahwa itulah bentuk Allah. Berarti mereka tidak mengenal Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang menuntun mereka. Dan dari situ kita melihat betapa bodohnya bangsa ini. Ya, mereka memberontak. Masa Allah itu disamakan dengan lembu? Ya, lembu. Nah, kalau kita lihat kembali di ayat 1 katakan begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Perhatikan di situ Allah, di situ huruf kecil. "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Perhatikan kembali ungkapan mereka, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Buatlah Allah untuk kami. Ya, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Nah, bayangkan Allah yang dibentuk itu dari bentuk lembu emas. Ya, dibentuk dari lembu emas, punya kaki, dan berkata di sini, "Yang akan berjalan di depan kami." Benarkah lembu emas ini akan berjalan di depan bangsa Israel, memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian? Memang lembu ini punya kaki tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Ya, kaku, sebab dia adalah patung, dia bukan bernyawa. Pada akhirnya lembu ini akan dipikul mereka. Bukan lembu ini berjalan sendiri menuntun mereka, tapi mereka akan pikul karena lembu itu dia bisa bergerak. Nah, tetapi apa yang mereka inginkan bahwa lembu ini akan berjalan di depan mereka, Tuhan tidak kehendaki. Sehingga ketika Musa turun, Musa hancur, leburkan lembu ini. Musa hancurkan lembu ini. Begitu amarah meluap dari Musa, yang hancurkan lembu ini. Nah, kalau tidak, ya saya katakan, bayangkan, benarkah lembu ini akan berjalan di depan mereka?
tentu mereka akan pikul, bukan debu ini yang berjalan, tapi mereka yang akan memikul. Dan dari sini kita melihat betapa bodohnya mereka ini memberontak kepada Allah, karena mereka apa? Seperti kata Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan mereka melupakan pengajaran Allah. Tentu saya katakan bahwa selama Musa memimpin mereka, berada di tengah-tengah mereka, selama ada di Mesir, dia mengajar, memberitahukan untuk mengenal Allah. Dan dalam perjalanan mereka juga Musa mengajar mereka. Tapi kita melihat di situ mereka buta. Nah, mari kita lihat lebih dulu di dalam Keluaran pada pasal yang ketiga. Keluaran pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-21. Keluaran pasal 3. Ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-21. Ya, firman Tuhan. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, itu firman yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dalam pasal 3. Sebelum bangsa ini keluar, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Baik, kita lihat lagi dalam Keluaran pada pasal yang ke-12. Dalam pasal yang ke-12, kita lihat di sana. Keluaran 12 pada ayat yang ke-35 dan 36. Ayat 35 dan 36. Firman Tuhan. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Nah, jadi dari sini, dari pasal 3, sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah sampaikan firman-Nya, kamu akan merampasi orang Mesir dengan mendapatkan emas, perak, dan kain-kain untuk kelengkapan anak-anakmu, kata firman Tuhan, istrimu. Ya, Tuhan akan membuat bangsa itu bermurah hati, dan demikianlah mereka akan merampasi bangsa Israel. Nanti di pasal 12, bayangkan saya katakan dari pasal 3 ke pasal 12. Di pasal 3 Tuhan beritahu sebelum jauh ke depan hal itu terjadi. Sebelum tulah-tulah terjadi, Tuhan sudah beritahu. Dan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, pada pasal yang ke-12, firman itu digenapi. Dan sesungguhnya, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-36, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Demikianlah. Jadi genap firman Tuhan di dalam pasal yang ketiga. Apa yang Tuhan sampaikan, tidakkah Allah ini Allah yang luar biasa? Ya. Kalau tidak ada firman di pasal 3,
Saat mereka keluar dengan tangan yang hampa. Tuhan sudah berkata dalam pasal 3, aku tidak akan membiarkan mereka keluar dengan tangan hampa. Tapi mereka akan merampasi orang Mesir dengan cara meminta. Dan Tuhan akan membuat orang Mesir bermurah hati. Emas, perak, dan kain-kain. Untuk kelengkapan mereka. Ya, dalam perjalanan mereka. Untuk anak-anak istri mereka. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan berkati bangsa ini. Dan pada waktu di padang gurun mereka membuat tabernakel, bait Allah, kemah tabernakel. Tuhan berkata, sampaikanlah kepada bangsa ini siapa yang digerakkan hatinya untuk mempersembahkan persembahan untuk pembangunan kemah Musa, tabernakel itu. Nah, dari mana mereka mau persembahkan? Selama ini mereka dipaksa bekerja, tidak ada emas dan perak, mereka tidak diberi upah. Tetapi Tuhan tahu, sehingga ketika mereka keluar, mereka merampasi orang Mesir. Dari persembahan inilah mereka digerakkan Tuhan mempersembahkan persembahan ini untuk pembangunan perlengkapan kemah Musa, yaitu tabernakel. Ya, dari persembahan ini. Nah, ini tujuan yang baik. Tetapi kita melihat tadi di dalam Keluaran pasal 32, ya, dikatakan di sana, ya, ketika Musa naik ke atas gunung dan Musa lambat turun, mereka sudah mulai muak, bosan menunggu Musa. Nah, Musa ada di atas 40 hari. Maka bangsa ini berubah. Mereka berkata, buatlah Allah bagi kami, ayat 1 tadi, buatlah Allah bagi kami, ya, yang akan memimpin kami, yang akan berjalan di depan kami. Nah, dari mana lembu emas ini mereka perbuat? Dari anting anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, dan dari istri mereka. Diambillah semua. Nah, ayat firman Tuhan tadi katakan bahwa bangsa ini dalam Keluaran 12 ayat yang ke 38 katakan di sana, dikatakan di ayat yang ke-37, ya. Ayat 37, Keluaran 12 ayat 37, bahwa yang berangkat orang Israel dari Rameses ke Sukot kira-kira 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Ya. 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Laki-laki, tidak juga termasuk perempuan. 600.000. Nah, bayangkan, ya, 600.000. Setiap mereka merampasi orang Mesir emas. Tetapi dalam pasal yang ke-32, mereka berkata kepada Harun, buatlah Allah bagi kami lembu emas. Dan Harun berkata, tanggalkan anting istri dan anak-anakmu. Ditanggalkanlah dari jumlah 600.000 ini. Waduh, ya, emas mereka berikan anting-anting, kemudian dilebur menjadi lembu emas. Jadi dari sini kita melihat betapa bodohnya bangsa ini. Ya. Dan mereka tidak mengenal Allah. Allah yang luar biasa yang memberikan tanda-tanda, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dengan merampasi bangsa ini emas, mereka rampasi emas, perak dan kain-kain, tapi mereka salah gunakan itu. Nah, itulah Tuhan berkata, kamu menolak pengenalan itu, maka aku juga menolak. Bahkan kata Tuhan apa? Kamu melupakan pengajaran. Ya, Musa baru 40 hari di atas, sudah mereka lupa. Ya, berapa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Mujizat, kuasa Tuhan. Tulah yang begitu luar biasa Tuhan pelihara mereka. Bahkan pada tulah yang terakhir, satu kengerian terjadi di Mesir. Tangisan, ya, tangisan erangan karena kematian anak sulung. Tapi di tengah-tengah Israel, baik binatang, ternak, lembu, ya, ternak-ternak mereka tidak ada yang mati sampai kepada anak-anak mereka. Bukti bahwa Tuhan pelihara mereka. Begitu cepatnya mereka lupa pengajaran Tuhan. Emas yang Tuhan buat bangsa Mesir itu bermurah hati. Ketika mereka minta lalu diberikan. Mereka tergerak berikan. Begitu banyak diberikan kepada mereka. Tapi dengan emas itu mereka salah guna. Mereka salah guna kasih karunia Tuhan. Salah guna kemurahan Tuhan, ya, di mana Tuhan menggerakkan orang Mesir memberikan mereka apa yang mereka minta.
emas, perak, kain. Mereka diberikan, tetapi mereka salah gunakan untuk mereka membuat satu Allah yang bukan Allah sesungguhnya daripada lembu emas. Ya. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, hari itu, pada waktu Musa menghancurkan lembu emas, Musa berkata, siapa yang berpihak kepada Allah, pisahkan diri. Orang-orang Lewi pisahkan diri. Lalu mereka, ya, emas yang sudah dihancurkan, lembu emas yang sudah dihancurkan itu dengan api, lalu dituang ke dalam mulut mereka. Itu tidak sedikit jumlahnya yang mati. Kata firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Masa mereka samakan Allah itu dalam bentuk lembu. Lembu yang dikatakan yang memimpin mereka, padahal lembu itu tidak bisa bergerak. Ya, yang kedua kita akan lihat, kalau yang pertama tadi mereka membuat lembu emas. Emas yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka salah gunakan. Ya. Yang kedua, kita lihat itu di dalam Bilangan pada pasalnya yang Bilangan pasal yang ke 21. Kitab Bilangan pasal 21, kita lihat bersama pada ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9. Kata firman Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ya, ayat 5 dan 6, kita baca saja dari ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah buang. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, itulah di ayat 8-9. Ya, setelah Musa berdoa supaya jangan lebih banyak lagi yang mati dipagut ular, maka Tuhan berfirman kepada Musa, buat sebuah ular. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-8, buatlah ular tedung. Ya, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, hal yang kedua kita lihat di sini, kalau tadi yang pertama mereka membuat lembu emas dari hasil emas yang Tuhan, saya katakan Tuhan gerakkan orang Mesir untuk memberikan mereka. Sekarang kita melihat di sini mengenai ular tembaga, ya, yang Tuhan perintahkan buatlah ular tedung. Ya, ular tedung itu ular yang berbisa. Ya, ular sendok, ular tedung. Dan ular ini dibuat Musa dalam bentuk dari tembaga. Ya, ular tedung ini dibuat Musa dari tembaga, kemudian ditaruh pada tiang. Ya, supaya setiap yang dipagut ular, kalau memandang kepada ular tembaga ini akan tetap hidup.
Nah, apa sebabnya bangsa ini mengalami demikian? Dikatakan tadi di ayat 4, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu apa yang mereka buat? Ayat 5, mereka melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Benarkah tidak ada roti? Tuhan berikan mereka makan mana roti malaikat secara cuma-cuma, tapi mereka berkata, di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini itulah mana. Mereka hinakan dan mereka berkata, makanan hambar ini kami telah muak, saudara. Ya, padahal rasanya luar biasa enak, kata firman Tuhan di situ. Tapi mereka berkata, kami muak, kami bosan. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Di ayat yang ke-7, mereka sadari setelah ular itu Tuhan datangkan memagut mereka sebagai hukuman karena pemberontakan mereka. Maka mereka datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Sehingga Tuhan menyuruh buat ular tembaga. Jadi di sini kita melihat karena pemberontakan mereka melawan Tuhan, maka Tuhan kirim ular tedung sehingga banyak di antara mereka yang mati. Tapi ketika mereka datang mengakui itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, buat ular tedung. Maka Musa membuat itu dari tembaga dan digantungkan pada tiang. Setiap yang dipagut ular, apabila memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan tetap hidup. Nah, kalau kita melihat pada bagian ini baik sekali, ya, baik sekali. Tuhan pakai ular tembaga ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Mari kita lihat, ya, mari kita lihat bersama di dalam Dua Raja-Raja, kitab Dua Raja-Raja, ya, Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pada pasalnya yang ke-18. Dua Raja-Raja pasal yang ke-18 pada ayat yang ke-4. Ya. Dua Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-4. Baik, saya akan baca dari ayat 1, tapi kita akan perhatikan di ayat yang ke-4. Hizkia Raja Yehuda. Ayat 1, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Perhatikan ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala. Itu tiga. Yang pertama dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, satu. Yang kedua, meremukkan tugu-tugu berhala. Yang ketiga, menebang tiang-tiang berhala. Dan perhatikan yang keempat ini, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Kenapa? Rupanya ular tembaga yang di padang gurun ini dibawa mereka masuk sampai ke tanah Kanaan. Kemudian ular tembaga ini menyesatkan bangsa Israel. Kenapa? Mereka sendiri yang melakukannya, ya. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan, ya, Nehustan. Jadi rupanya ular tembaga yang dipakai di padang gurun ketika mereka dipagut ular tembaga ini apabila mereka pandang, mereka tetap hidup. Wah, mereka bawa itu masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan ada 4 hal, ya, yang mereka lakukan. Yang pertama, ya,
Mereka mengadakan bukit-bukit pengorbanan. Pada bukit-bukit di sana mereka bawa persembahan korban mereka. Yang kedua, ya mereka mendirikan tugu-tugu berhala. Yang ketiga mereka mendirikan tiang-tiang berhala, ya. Tiang-tiang berhala. Dan yang keempat, ular tembaga yang dipakai Tuhan di padang gurun ini mereka salah gunakan. Mereka membawa, dikatakan di sana, mereka membakar korban bagi ular. Artinya bukan menyembah kepada Tuhan, tapi korban itu dipersembahkan kepada ular tembaga itu. Jadi ada 4 hal. Maka itu sebabnya Tuhan berkata kepada melalui Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau di padang gurun selama Musa memimpin mereka, bayangkan lembu emas itu mereka sembah, mereka dirikan. Itu sudah sesat, hanya satu lembu emas itu. Tapi setelah mereka berada di tanah Kanaan, raja silih berganti, ya, silih berganti. Ya, kalau kita melihat di situ Hizkia anak Ahaz sampai pada zaman Hizkia. Ya, zaman Hizkia, raja Israel ini keturunan dari Daud, naik menjadi raja. Hizkia ketika dia naik pada usia 25 tahun, 4 penyembahan, 4 hal yang menyakitkan hati Tuhan. Semuanya hubungan dengan penyembahan kepada berhala. Meskipun ular tembaga itu dibuat oleh tangan Musa, tapi mereka sudah memperhalakan. Bukan mereka datang persembahkan korban kepada Tuhan, tapi mempersembahkan korban kepada berhala ini. Nah, jadi dengan kata lain, ya, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka menolak pengenalan. Saya katakan tadi kalau di padang gurun cuma 1 lembu emas. Tetapi di tanah Kanaan, tanah perjanjian sampai pada zaman Hizkia, mereka membuat 4 macam. Semuanya punya hubungan dengan berhala. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Maka Hizkia naik, dihancurkan itu semua. Dia hancurkan itu semua, termasuk ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Kenapa? Mereka sudah salah gunakan. Mereka sudah tidak menyembah kepada Allah. Maka itu sebabnya Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka menolak pengenalan itu. Maka Tuhan juga menolak. Mereka melupakan pengajaran Allah. Jadi ada 3. Tidak mengenal Allah, menolak pengenalan, bahkan melupakan pengajaran. Maka Tuhan juga melupakan anak-anaknya. Nah, jadi peringatan buat kita, firman Tuhan yang ada pada pagi ini. Betapa pentingnya umat Tuhan itu mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, jangan tolak pengenalan itu. Yang ketiga, jangan lupa pengajaran. Ya. Pentingnya kita mengenal Allah secara pribadi. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nikodemus, ya, ketika Nikodemus datang kepadanya pada malam hari, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak dilahirkan. Ya, kita baca saja dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 3, ya. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3, 5 dan 7. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 3, 5 dan 7. Ya. Firman Tuhan ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Ya, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali ini sangat penting. Ya, setelah dilahirkan kembali tidak cukup sampai di situ.
harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, harus dilahirkan kembali. Ketika dilahirkan kembali bukan dari daging tapi dari air dan Roh, kita akan mengenal pribadi Allah. Kita akan rindu dekat kepadanya. Setelah lahir baru kita harus dipenuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita sampai kepada gereja disempurnakan. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berjalan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Hosea pada pasal 4 ayat 6, ada 3 hal. Umatku binasa yang pertama karena tidak mengenal Allah. Yang kedua, binasa karena menolak pengenalan itu. Yang ketiga, binasa karena melupakan pengajaran Allah. Dan Tuhan akan melupakan juga kata firman Tuhan. Jadi 3 perkara ini. Umatku binasa. Kenapa binasa? Sebab tidak mengenal Allah. Yang kedua, umatku binasa kenapa? Sebab menolak pengenalan itu. Dan yang ketiga, sebab melupakan pengajaran Allah. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Mari kita sebagai Israel rohani, kita bangkit. Dan kita tidak berjalan seperti bangsa Israel yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga binasa. Tapi kita bukanlah umat yang binasa, tapi umat yang mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini atau virus corona ini, sepertinya kita disekat. Tetapi ternyata itu membawa kita untuk lebih akrab lagi. Kalau selama ini mungkin hanya datang beribadah bersama keluarga ke gereja, tapi hari-hari ini Tuhan mau lebih spesifik lagi. Bersama keluarga kita datang duduk di kaki Tuhan berdoa. Ya, setiap keluarga dan saya percaya setiap keluarga yang memimpin keluarga untuk datang berdoa pasti diberkati. Pasti menerima berkatnya karena itu janji Tuhan. Tetapi yang bermasa bodoh, saya katakan yang tidak mau bersekutu dan alasan COVID-19 ini sehingga tidak bisa beribadah. Kalau kita tidak beribadah, kita akan menjadi kering dan kering bagaikan pohon ara yang kering. Tapi ketika kita duduk di kaki Tuhan, minimal 1 jam bersama keluarga berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, saya katakan pasti dipelihara Tuhan. Seperti pokok anggur dalam Yohanes 15 yang Tuhan berkata, siapa yang melekat kepada pokok itu adalah Yesus, dan ranting-ranting itu, carang-carang itu adalah kita. Kalau kita melekat, kita pasti dibersihkan dan semakin lebih banyak berbuah lagi. Maka dengan duduk di kaki Tuhan, minimal 1 jam saya katakan kita bersekutu, mendengar, baca firman Tuhan bersama, berdoa, memuji Tuhan bersama, pasti diberkati. Tapi kalau yang bermasa bodoh, maka saya katakan bahaya yang menanti adalah kekeringan. Sebab tanpa firman, tanpa penyembahan, tanpa ibadah, kita kering. Dengan melekatnya kita kepada Tuhan, kita semakin bertumbuh, berbuah, dan dibersihkan. Tuhan memberkati.